apakah Yesus adalah Bapa? Yesus adalah firman-Nya Bapa. Ya kan, belok dia ke firman-Nya. Yang ditanya itu bukan Bapa. bukan firman saja. Iya, bukan dia, bukan Bapa, tapi dia adalah firman Bapa. Apakah firman Bapa adalah Bapa? Firman Bapa adalah Bapa, kan firman Bapa itu keluar dari Bapa. Ya, kamu kan bilang tadi, apakah perkataan Kesia adalah perkataan Kesia? Kesia bilang iya, gitu kan? Dan Kesia keluar apakah dari Kesia. apakah firman Bapa itu adalah Bapa? Keluar dari Bapa kan? Ya, kok keluar itu loh? Bukan keluar. Ya, menjebak itu. Tahu kau arah di Sipalobo mau kemana nanti? Tahu Aku kau dan nanti Bapak kerja? adalah satu. Tahu kerja? Tahu kau arah di Sipalobo? Ya, perjanjian lama tertulis anak Allah itu bukanlah manusia, bukanlah anak manusia, itulah dia. Tinggal mewarnai aja. Oke, tapi sudah sepakat kita karena Kesia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, betul? Ya betul. Berarti Yesus adalah Bapa. Pak Lopo dan perkataan Bang Polopo adalah satu. Ya, berarti Yesus adalah Bapa. Yesus sang firman Allah. Kalau kita menjelaskan kepada anak-anak itu lebih cepat dipahami daripada bapak. Coba kasih penjelasan Esti. Kalau Esti tegas dia. Aku tegas loh. Jawabanku itu. Mengatakan SD tegar karena dia tujuannya belum sampai. Kalau kau mengatakan itu, lihat sepakat mengatakan Yesus adalah Bapa, si Palopo bakal lari. Bukan Nggak tadi boleh, katakan Major. bahwa manusia. Nggak boleh menghakimi. Kau itu namanya Saya udah aroma. hafal, Bang Jero, saya udah hafal Palopo. Mereka Iya, nggak- tapi Kak, dengar dulu, dengan pernyataan kau itu ada aroma seolah-olah kau menghakimi Kesia. Aromanya tuh tercium seolah-olah kau menghakimi. Iya, gosok terus Bang Jero, gosok. Cuma abang-abang aja yang gak ngerti. Coba deh aku tanya. Kamu yang pelin-pelan Kesia. Nggak jujur. Yang paling hebat dari Yesus, coba. Bukan, kamu nggak jujur. Kamu nggak Iya, jujur. Iya, bukan nggak jujur. Aku tanya Bang Polopo, Bang Jan, mana manusia yang lebih hebat daripada Yesus? Adakah? Banyak loh. Banyak. Nabi Musa bisa membelah laut, Yesus nggak bisa. Malah ada yang lebih hebat. Di laut. Dia Bebek menenangkan. bisa berjalan, bebek. Iya. Kesia. Banyak Kesia, malah yang 100% manusia, 100% Tuhan itu ada yang lebih hebat, yaitu yang 100% manusia, 100% dewa. Gitu loh. Kalau yang 100% manusia, 100% Tuhan dilahirkan oleh Maria, yang 100% dewa, 100% manusia dilahirkan oleh Alkmene. Nah, tapi yang 100% tapi yang 100% manusia, 100% dewa tidak dapat ditembus oleh tumbak seorang tentara Romawi bernama Longinus. Tetapi yang 100% manusia, 100% Tuhan masih bisa robek lambungnya. Satu-satunya manusia yang diutus Tuhan, terus kelahirannya itu dirayakan di seluruh dunia. Ya sudahlah, manusia, udah manusia gitu. Jadi bagaimanapun juga tetap manusia. Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, Mak. Kita bukan lagi berbicara konteksnya itu, Kesia. Hercules tanpa bapak. Tapi kan konteksnya kan bukan itu, Kesia. Bukan bicara itu, Kesia. Ya Allah, Kesia ini. Yesus itu satu-satunya juru selamat di dunia. Oh, berarti nabi-nabi lain bukan? Ya, oke sih. Ya, Kak Martin, masuk dulu Martin. Oke, sebentar. Ini saya dapat satu ayat di Al-Quran dan saya coba buat perbandingan ini, tapi ini saya batasi dulu bahwa fokusnya bukan soal Tuhan atau malaikat. Di sini kan saya mau bawa soal malaikat nih, Bang. Di sini saya mau fokusnya ketika roh menjadi manusia. Coba dengarkan dulu ayatnya. Ini saya kutip dari Maryam 17, Bang ya. Surat Maryam 17. Dia dalam kurung Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami dalam kurung Jibril kepadanya
Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya, jadi Jibril roh kami, roh sebelumnya roh. Kemudian dia menampakkan diri dalam bentuk manusia yang sempurna. Dalam akal saya bahwa ya sama seperti kita kalau manusia yang sempurna kan. Pertanyaannya, Jibril ini yang sebelumnya malaikat, ketika dia menampakkan diri dalam bentuk manusia yang sempurna ini, dia masih malaikat atau manusia nih, Bang? Gelarnya. Malaikat dong. Gelar malaikat, atau gelarnya manusia? Tetap malaikat, tetap malaikat. Ya, ketika roh Allah menampakkan diri dalam bentuk manusia itu Nggak ada roh Allah di situ. Salah ya, itu, nggak ada kita roh kembali Allah. ke perbandingannya ke Kristen punya tadi. Bunda Veratik, untuk menghindari fitnah, Perbandingannya ke kita Kristen. taruh saya di tengah dulu baru kalian berbicara supaya untuk menghindari fitnah, ya kan? Ini surah Maryam 17. Begitu Nalman diskusi. Jadi semua netizen di bawah terus terfokus dengan ayat yang sebenarnya gitu. Jadi Iya, tidak ada. betul. Coba taruh saya diizinkan Setuju, Bang. taruh saya di tengah. Setuju. Betul. Taruh saya di tengah. Kalau kita sedang membicarakan ayat Al-Quran, maka silahkan berbincang-bincang, tetapi dalilnya harus diperlihatkan di big screen supaya menghindari jatuhnya fitnah, penggiringan opini, dan penyalahgunaan daripada pengertian itu sendiri gitu loh. Begitu. Ya, Izin aja ya pemilik betul. Komal ya. Saya punya ide seperti itu, pemilik Komal, host. Betul. Ya, sama kayak ini kan ditampilkan Ibrani 57 nih, 5 ayat 7. Ya sudah, ini kan udah berlalu. Tolong dong moderator, kalau saya Ditampilkan, boleh ya. izinkan taruh saya di tengah. Host tidur jam sampai. Oh, sudah. Gitu. Jadi kita semua menyimak gitu, semua netizen di bawah maupun di atas itu terfokus dengan apa yang dinarasikan. Saya mute, saya hanya menghadirkan data. Silakan. Ya, saya lanjutkan Bang ya. Tadi dalam akal saya bahwa ketika masih dalam bentuk malaikat ini kan tidak berdaging nih, pastinya kan tidak berdaging. Kemudian dilanjutkan dengan menjadi manusia yang sempurna, artinya supaya bisa dilihat Maria, dia harus berdaging, maksudnya kan begitu. Itu dalam akal saya. Nanti sebentar Abang Jero bisa jelaskan. Ini masih dalam akal saya. Di sini ketika dia berdaging menjadi manusia yang sempurna berdaging, nah di sini dia masih di malaikat atau manusia nih? Coba silakan Bang Jero. Ya silakan teman-teman muslim yang lain coba. Ya, tetap aja malaikat. Karena kodrat dia adalah malaikat. Hanya mendapat tugas merubah wujud menjadi manusia. Tetapi kodrat dia adalah malaikat. Gitu pemahamannya. Berarti poinnya Bang Pelopo setuju bahwa roh itu bisa tiba-tiba berdaging Bang ya? Bisa aja, jangankan roh. Bumi aja diciptakan sama Tuhan, apalagi cuma merubah roh jadi daging. Nggak ada masalah. Poinnya itu yang saya mau tangkap itu bahwa Islam juga percaya bahwa roh bisa jadi daging. Oke. Jadi kamu mau bawa ketika roh itu menjadi daging dan daging itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti daging yang ada pada diri Yesus adalah daging Tuhan, betul? Ya kalau yang ini bagaimana nih? Daging malaikat atau apa? Enggak, saya nanya itu dulu. Nah tetap kembali saya tanya yang ini. Betul. Daging Ya. malaikat atau daging siapa nih? Ya dijawab dulu baru saya jawab. Jadi kita satu-satu kan. Nah di sini dikatakan ketika roh kami kepadanya maka ia menjelma. Jadi roh malaikat itu berubah menjadi daging, ya kan? Nah itu saya sudah jawab. Tapi tetap kodratnya adalah malaikat. Saya tambahkan boleh Pak Lopo, saya tambahkan. Kami itu malaikat. Diam dulu, jangan dulu ke situ. Saya tambahkan ya, untuk menguatkan Pak Lopo ya. Bahwasanya tadi Martin bertanya, Gabriel atau roh ini, malaikat, menjadi daging. Adapun malaikat pada saat dia bentuk roh maupun menjadi daging, dia adalah tetap makhluk, karena malaikat itu adalah makhluk adalah ciptaan. Jadi Tetap, pada ya. saat dia menjadi daging pun, menjadi roh pun, dia jatuhnya kodratnya seperti Pak Lopo bilang, dia adalah makhluk. Jadi manusia. perlu digarisbawahi bahwa Jibril pada saat dia berbentuk roh maupun dia berbentuk manusia atau berbentuk apapun, jatuhnya tetap kodratnya dia makhluk. Apa itu makhluk? Ciptaan. Itu yang membedakan. Sedangkan Sang Holik adalah Maha Pencipta. Tidak bisa disejajarkan dengan makhluk karena makhluk adalah ciptaan. Begitu.
Gitu, ya. Jadi dikatakan di sini lalu kami ini merujuk ke Allah, nama kebesaran ya. Nah, mengutus roh kami, roh Allah, roh dari Allah maksudnya kepada Maryam gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi Martin. Apakah firman yang dari roh ini, yang ternyata roh Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia, dagingnya ini daging manusia apa daging Tuhan? Ya daging manusia lah. Daging manusia ya, bukan daging Tuhan ya. Gimana daging Tuhan? Betul? Daging manusia, dia datang dalam wujud manusia kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, bisakah roh itu yang notabene adalah Tuhan itu sendiri berubah menjadi daging? Nah sekarang pertanyaannya sama dengan ini. Ya, Roh sama-sama. malaikat. Pertanyaan itu saya balik ke Anda. Nah, ya sudah kita tidak usah jawab saja ini. Itu Martin gimana sih Martin? Martin kau yang mengangkat isu tapi kau jelimet sendiri Martin. Ya, nanti kembali Ya, bahaya. pokoknya jawaban Bang Pendopo apa tentang ayat ini? Jawaban izin saya sama teman-teman. dengan itu. Ya izin teman-teman, saya Berarti daging Yesus adalah ciptaan. Bukan persoal ciptaan atau bukan masalah. Jawaban Di saya, sini kan roh tiba-tiba berubah jadi daging kan Bang. Nah ini daging itu adalah malaikat. ciptaan. Ketika Allah menginginkan malaikat menjadi daging, itu adalah ciptaan. Proses Allah menjadikan malaikat itu menjadi daging, yaitu manusia, itu proses, ya kan? Nah sekarang nanya, apakah ketika roh Allah itu menjadi manusia yang di Yohanes 1:14, apakah manusia ini tetap Tuhan atau bukan Tuhan? Yaitu manusia, karena manusia bukan Tuhan kan gitu. Ya kan? berarti jawabannya sama, proses Tuhan membuat. Oh, berarti daging Yesus ini adalah ciptaan. Sepakat? Ya tergantung abang mengatakan. Kalau abang mengatakan Gini. Sebenarnya gini. Allah itu ciptaan Sebenarnya isu Maryam 17 ini saya mencoba memprediksi berdasarkan pengalaman faktual ya. Sering ini diangkat. Jadi mengarahnya saya sudah bisa memprediksi arahnya kemana, yaitu kalimatullah ya. Bahwasanya di dalam Islam coba dibaca oleh teman-teman Kristen bahwa cari remis misalnya, itu kan Isa ibnu Maryam kan juga atas kalimatullah kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ada perlu saya tegaskan di sini bahwasanya kami Muslim tidak mentuhankan kalimatullah-nya, tetapi kami mentuhankan satu-satunya yang patut disembah adalah Sang Maha Sumber asal dari kalimatullah itu. Yang berkalimat. Saya ambil analogi begini. Sebentar. Kita tanggapi dulu Bang Jur. Kita tanggapi. Oke. Yang di dalam Quran, ayat yang di dalam Quran itu Major. Biar saya finish dulu. Saya ini mau bicara bukan untuk kepada Anda aja, tetapi kepada teman-teman Muslim saya di bawah supaya tidak menyangkal perkataan Allah itu yang di dalam Quran dulu, perkataan Major. siapa? Kenapa sih kau halangin saya, Major? Kenapa sih kau halangin saya? Enggak. Nanti giliranmu. Ya, Saya mau menanggapi bisa nggak saya lanjutkan? Bisa nggak saya lanjutkan? Karena ini saya membawa message untuk teman-teman seiman saya di bawah. Saya lanjutkan ya. Tolong jangan dipotong. Sekali lagi saya tegaskan, kami Muslim tidak mentuhankan kalimatullah, tetapi asal daripada sumber kalimatullah itulah yang kami patut satu-satunya kami sembah. Saya analogikan begini, jika seorang Muslim mentuhankan kalimatullah-nya, Anda pergi ke rumah-rumah orang Muslim, pasti ada di dindingnya itu ayat kursi, kaligrafi, dan lain-lain. Maka satu keluarga ini, jika dia mentuhankan kalimatullah itu, dia mengambil air wudhu, menggelar sejadah, baru menghadap ke kalimatullah itu. Tetapi faktanya kan tidak terjadi seperti itu. Itu menandakan bahwasanya kami meyakini bahwasanya kalimatullah kun fayakun adalah diinginkan jadi maka jadilah. Nah, dalam proses telah terjadi jatuhnya apapun yang dikatakan kun fayakun terjadi, maka yang jadi itu adalah makhluk. Makhluk ini hasil daripada kun fayakun. Jadi terang, jadilah terang. Terang itu makhluk. Malaikat diciptakan kun fayakun, jadi malaikat, malaikat makhluk. Adapun kodrat malaikat menjadi keistimewaan bisa berubah bentuk, tetap kodratnya seperti Palopo bilang tadi, yaitu apa Palopo?
makhluk. Gitu loh. Jadi tidak bisa dipolarisasi penggiringan gitu, pembentukan opini atau pendapat sehingga kita terjadi pola pikir, oh ternyata Islam itu sama ya. Isa ibnu Maryam itu kan dari kehendak Allah, kemudian dituangkan dalam kun fayakun. Jadi, oh berarti Isa ibnu Maryam ini adalah Allah itu sendiri dong, karena dia hasilkan dari firman-Nya. Tidak seperti itu. Karena dia adalah ajaran Muslim, kun fayakun adalah suatu proses daripada kekuasaan Allah, tetapi hasil daripada kun fayakun itu adalah jatuhnya makhluk. Makasih. Ya, oke. Kalau dalam Islam itu anggap saja alam semesta ini belum diciptakan, Bang ya. Anggap saja alam semesta ini belum diciptakan. Kalau di dalam Kejadian kan jelas bahwa roh Allah melayang-layang kan sebelum alam semesta ini diciptakan. Nah, kalau dalam Islam itu kalau sebelum alam semesta ini diciptakan itu kira-kira Allahnya seperti apa itu? Pertanyaan ateis itu Martin, nanti terbalik juga nanti. Bahaya itu pertanyaan itu. Kenapa apa? Ketika surga belum diciptakan, di mana Tuhanmu? Bahaya itu Bang, jangan ke sana. Kalau di dalam Kejadian jelas bahwa roh Allah. Enggak. Saya nggak akan jawab itu Bang. Karena kamu yakin pasti tidak bisa menjawab juga. Ketika surga belum diciptakan, di mana Tuhanmu? Pasti kau nggak bisa jawab. Yang pastinya ada, kan? Di mana? Martin, kalau kau bawa Kejadian 1:1 merujuk kepada original teksnya, karena kan notabene ya, suka atau tidak suka, tidak bisa dinafikan bahwa Kejadian 1:1 ini adalah kitabnya Yudaisme kan, kemudian diadopsi, dijadikan satu dengan PB, jadilah Bible. Nah, mari kita melihat, kalau kita merujuk Kejadian 1:1, itu Ruach HaKodes itu adalah Spirit of God. Jadi bukan roh. Angin. Bukan roh, angin. Ruah itu angin. Jadi kalau Anda beruntung malam ini dengan berhadapan dengan Muslim, tetapi pada saat ada Yudaisme di atas Komal, ada Muslim, ada Kristen, maka kami akan duduk manis Muslim. Kalian akan dibantah habis-habisan oleh Yudaisme si notabene pemilik daripada Kejadian 1:1 ini. Ini saya tunjukkan original teksnya. Thank you. Ruah itu situ. Boleh saya tambahkan, Pak? Silakan Esti, silakan. Nah, iya, untuk Yudaisme itu Yesus sebetulnya Mesias kan, itu kan juga keturunan Yahudi dan itu sebetulnya datang buat mereka, cuma mereka tidak percaya. Dan Yesus sudah tegas, walaupun mereka umat Tuhan, kalau tidak melalui Yesus mereka tidak akan tidak akan selamat juga. Itu ada dalilnya juga. Iya, Itu Yesus ngomong sama orang Yahudi. Orang Yahudi pada Oke, Esti, sebentar. Iya. Esti, orang Yahudi itu memang mempercayai akan datangnya Mesias. Tetapi mereka ya kan mengatakan Mesias ini harus keturunan Daud. Pertanyaan saya, apakah Yesus keturunan Daud? Keturunan Daud. Keturunan Daud dari mana? Dari mana? Dari Daud. Yehuda. Dari Yosef. Bapak baca Matius. Yosef ini bapak biologis atau bukan? Silsilah Bapak Yesus. enggak, sebentar. Biologis. Dari Nathan, garis keturunan Nathan. Begini teman-teman. Bapak baca Sepengetahuan, dengar dulu, sepengetahuan Anda, ya kan, saya tidak tahu, tapi sepengetahuan saya, ya kan, bahkan saya sudah injak Yerusalem 4 kali. Orang Yahudi itu menganut patrialisme, bukan materialisme. Artinya garis keturunan itu diikuti dari seorang ayah. Nah, mari kita simak, kita cermati, kita gali. Pertanyaannya, apakah Yesus adalah anak biologis daripada Yosef? Silakan. Bukan. Bukanlah, Bang. Yesus itu Inilah anak yang Allah. ditentang. Inilah yang ditentang sama Yudaisme. Lanjut yang lain. Tapi Anda menyangkal gak kalau Yesus keturunan daripada Daud? Nggak ada keturunan dia, Dari mana? nggak ada keturunan, mana ada. Jadi Nathan itu Kalau dia ada keturunan berarti hasil biologis, itu Iya, Nathan itu siapa? konsekuensinya, Mayo. Dengar, Major. Sebentar, 5 detik. Sebentar, Esti. Saya harus luruskan dulu si Jenderal ini. Jenderal, kalau kau memaksakan seperti itu, berarti sadar atau tidak sadari kau ingin mengatakan bahwa Yesus adalah hasil daripada sperma Yosef dan sel telur dari Maria. Bukan, itu kan secara keyahudian, secara kebangsaan memang dia Yahudi.
Karena kan dia dititip di Maria Yusuf. Anda ini gimana sih? Mesias syaratnya harus memenuhi garis keturunan Daud. Ini Esti. Yusuf dari keturunan Daud melalui Salomo, Pak. Ada di Matius 1. Coba bisa buka Oke, Matius baik. 1. Apakah Yusuf itu ayah biologisnya daripada Yesus? Ya kan dititip. Nah, Yang jelas, ya Maria itu garis keturunannya dari Nathan, dari keturunan Daud. Jadi apa yang salah? Jadi begini Pak, kalau saya mau luruskan sebentar aja. Kalau buat Israel, Yesus itu menjadi Mesias, ya karena kita tahu Yahudi itu kan umat pilihan Tuhan, walaupun dia tegar tengkuk ya. Tapi ternyata mereka menolak Yesus. Makanya sekarang cuman yang Kristen kan cuman 141.000 kan di Yahudi kan. Dan sudah ditulis juga di Wahyu yang diterima 144.000 nanti teraikan. SD nggak masuk dong. Dari 12 140 dari 100 dari 144.000 yang termeteraikan terdiri dari 12 suku Bani Israel. Wahyu 7 nomor 4. Betul. Di bawahnya ada buat orang Kristen. Ada lagi judulnya. Coba baca. Apa? Itu tadi Wahyu berapa? Wahyu 7 nomor 4. Ya, Wahyu 7 kan nomor 4. Saya hafal lah. Masalahnya Hafal dari kalian. Masalahnya mayor ini dari Bani apa itu loh? Itu. Ini sudah tertulis kalau orang Kristen ada namanya. Ya, jadi begini, izin Esti, saya mau ngomong sama jenderal sama manajernya. Di Wahyu pun dituliskan Yerusalem baru atau surga baru itu adalah terdiri dari 12 pintu dan di setiap pintunya tertulis di depannya nama dari setiap 12 suku Bani Israel. Nah, ini ilustrasi pada saat jenderal ingin memasuki Yerusalem baru, malaikat tanya, "Hei jenderal, kau dari Bani apa?" "Bani Tarutung." "Ah, kau kurang ajar." Cus, ditendang. Ada Bani Tarutung, ada Bang Jeru, ada Bani Tarutung. Ada jadi di mana ada Bani Tarutung? Oke, Ya sudah, kalau begitu lu dari Bani apa? diskusi sedikit. Ayat 9-nya Pak, untuk orang Kristen. Enggak, Di Wahyu dari 7 mana? ayat Enggak, 9. dari 12 suku Bani itu kalian Kristen Indonesia apa? Dari Bani apa? Ayat Kami dari 9-nya. keturunan Bani Yakub. Ayat 9-nya Pak. Dari Bani Yakub, dari Hong Kong. Boleh saya baca? Kenapa? Emang siapa yang tahu kita itu dari mana asal usulnya? Sekarang Bang Jeru udah dari keturunan Bani apa? Bukan, Wahyu 7 ayat 9. Ada dalilnya untuk orang Kristen. Terus nanti begini Bang Jeru sekarang kan di Islam juga mengakui Isa lahir tanpa bapa. Tadi dulu Martin, kita sudah selesai supaya lebih tertata diskusinya. Kita sudah selesai Maryam 7 ya. Maryam berapa tadi? Ya, sudah ya, ini ya. Sudah selesai ya. Kalau gitu sabar dulu. Kita lanjutkan yang tadi dulu. Ya, supaya nanti kau loncat lagi, mundur lagi. Kita garis bawahi dulu, sudah selesai ya. Sabar. Kita lanjutkan itu dulu, Bang. Sebentar. Enggak, sudah selesai atau belum? Belum. Oke, baik, saya tampilkan lagi kalau belum selesai. Oke. Maryam 17. Kenapa ada masalah di mana di Maryam 17 ini? Tadi melanjutkan pertanyaan saya yang tadi soal alam semesta belum ada tadi, tapi tidak mau dijawab kan. Coba saya lompat lagi ke Kenapa? Bukan nggak mampu jawab? Saya akan jawab Tuhan itu, ya. Tuhan kami yang kami maksud itu sebelum kata ada Tuhan kami itu sudah ada. Oke, baik. Ya. Oke. Seandainya pun juga kata ada itu tidak ada, Tuhan itu tetap ada. Nah, dalam Mereka ini pemahaman siapa? Dari Islam, mereka ini siapa? yang sebelum itu gitu loh. Nah, pertanyaan Loh, akan dari balik. mereka Sebelum siapa? surga diciptakan, di manakah Tuhanmu berada? Ini jawab dulu dalilnya ini dari mereka ini siapa? Kan sudah saya jawab. Mereka ini siapa? Maka ia mengadakan tabir dari mereka ini siapa? Ini ngegas mulu orang-orang pakai Kijang Innova, lu pakai Porsche. Orang semua di atas pakai Kijang Innova 3000 cc, lu sendirian pakai Lamborghini 5000 cc, ngegas terus. Biar saya ganti pertanyaan saja Bang Utpolo. Kalau memang tadi saya katakan roh Allah melayang-layang tidak disetujui atau tidak dipercaya, terus saya mau tanya, ketika Nabi Musa dia diberi kekhususan untuk bisa berbicara dengan Allah, dan ketika ada suara Allah yang didengar dari balik pohon itu, nah itu wujud yang Islam percaya, yang suara yang keluar dari balik pohon itu
Kalau bukan roh itu apa kira-kira menurut Islam? Media. Itu handphone yang kamu pegang sekarang. Itu suara siapa? Yang sekarang saya dengar. Martin. Nah, pertanyaannya itu wujudnya apa? Itu suara saya itu wujudnya apa? Yang kamu dengar wujudnya apa itu? Ya gelombang suara kan. Tapi Ya, ada seperti wujud. itu. Ada nggak wujudnya? Ada Ada wujud. nggak wujudnya? Ada nggak? Wujudnya gelombang suara. Ada nggak wujudnya gitu loh. Jadi ketika Tuhan berkata melalui tabir, itulah seperti itu. Artinya melalui media. Contoh handphone kamu di situ, ya kan? Suara saya dari sini nih, saya ngomong Martin, ambilkan saya air. Oke, baik. Jika Wujudnya suara dikatakan, saya seperti apa? jika dikatakan bunyi ini bukan wujud, yang mengeluarkan suara dari situ wujud bukan? Lah yang kamu dengar saya suara ada nggak wujudnya itu? Iya, yang mengeluarkan suara ini siapa, berwujud tidak? Ya pasti saya lah berwujud. Wujud Nah, itu ada. dianalogikan ke Allah, berarti Allah berwujud seperti apa? Iya, wujud itu ada. Wujud itu ada. Iya, artinya kalau dianalogikan seperti HP ini kan yang mengeluarkan suara di sana kan berwujud. Oke, suara saya yang kamu dengar ada wujudnya nggak? Yang mengeluarkan suara berwujud atau tidak? Enggak, yang kamu dengar ini loh. Ya, berarti Suara Allah saya berwujud. ini. Berarti Allah Bahwa kan palo, berwujud. dengar dulu, bahwa Palopo itu ada. Ada. Nah, berwujud kan? Ya wujud Eksistensi itu ada. Palopo itu Analoginya- ada. Kan analoginya suara yang saya dengar. di Iya, sini sama saya dengan- ikuti. Izin Palopo, saya ikuti kok Martin. Bahwasanya eksistensi Palopo itu ada. Ada. Kemudian dia bersuara, yang kau dengar adalah kata kau bilang bentuknya gelombang. Apakah gelombang berbentuk? Yang mengeluarkan gelombang ini berwujud atau tidak? Artinya yang mengeluarkan gelombang ini kan pasti ada penyebab. Ya, jadi gini teman-teman, izin teman-teman. Jadi di dalam pemahaman Islam ataupun bahasa Arab itu sendiri, Wujud ketika dia beda. berbicara wujud, maknanya itu ada, gitu loh. Jadi tidak selamanya yang tidak ada itu tidak ada. Contoh seperti saya sekarang, Martin, saya berkata kepadamu melalui media. Media yang kamu pakai media handphone, sama dengan kamu tadi bawa media pohon, gitu kan? Nah, terlontarlah suara dari pohon, dari balik tabir itu kan. Nah, sama dengan handphone sekarang ini. Saya bertanya, Martin, apa kabar? Nah, kamu tahu suara saya ada kan? Oke. Tapi kamu tidak bisa mewujudkan itu. Oke, baik. Nah, Nah, sekarang kan gantian itu. kalau Kalau kita mau gua boleh tarik nanya ke nggak? dalam sahabat dua, tidak, kalau kamu mau tarik ke dalam bahasa kaidah bahasa Arab, wujud itu artinya ada, begitu. Eksistensi. Apa? Oke, baik Martin, izin Palopo ya. Kita kan dari tadi dicecar pertanyaan sama kamu ya kan tentang eksistensi Tuhan. Nah, sekarang saya ingin bertanya sama Anda, tetapi saya ingin bawa prolog dulu. Ya. Tuhan itu telah ada. Bahkan sebelum kata ada itu ada, Tuhan telah ada. Bahkan ketika kata ada itu sudah tiada, Tuhan tetap ada. Pertanyaan saya untuk Martin. Duluan mana, Tuhan atau nubuatan? Duluan mana, Tuhan atau nubuatan? Tuhan lah. Tuhan lah. Oke, baik. Saya kunci ya jawabannya, karena setiap jawaban mengandung resiko konsekuensi. Kalau Anda katakan Tuhan lebih dulu daripada nubuatan, lantas untuk apa lagi dinubuatkan? Iya, maksudnya bahwa Tuhan itu Saya ambil contoh begini. Saya berkumpul dengan Kezia, Martin, Palopo, dan kawan-kawan di atas ini ya. 10 ya. 9 orang. Saya lagi asik berbincang-bincang nih dengan kalian bersembilan. Terus saya keluar eksternal dari 9 ini, saya membuat pengumuman. Hei halayak ramai, saya akan bertemu dengan 9 orang ini. Buat apa lagi, orang saya sudah berhadapan-hadapan dengan kalian kok. Sekali lagi, saya ulang ya. Resapi dulu, jangan itu lebih untuk sebentar guys ya. Saya anjurkan, saya sarankan jangan terlalu cepat menjawab, pikir dulu matang-matang. Tuhan telah ada. Bahkan sebelum kata ada itu ada, Tuhan telah ada. Bahkan ketika kata ada itu sudah tidak ada, Tuhan tetap ada. Pertanyaannya duluan mana, Tuhan atau nubuatan? Nubuatan itu janji Tuhan pada umatnya, itu nubuatan. Nah, kan buat itu untuk masa depan. Tanya dulu sama Gimana ya, kok lari Untuk sekali Salem tuh? ini. Oke, saya hargai Nubuatan itu pendapat. apa artinya, Bang? Oke, Menurut saya hargai Abang pendapat. yang bertanya ini. Oke, saya hargai pendapat jenderal ya, bahwa nubuatan untuk diumumkan ya, untuk dikasih tahu kepada umatnya. Berarti sebelum adanya nubuatan, Tuhan tidak ada dong. Artinya umat tidak tahu kalau ada Tuhan.
Justru keterbatasan manusia itu makanya ada nubuatan, makanya Oke. dijanjikan. Saya ulang lagi. Sebelum ada nubuatan, Tuhan tidak ada. Tuhan itu tidak Ada, berawal, ada, tidak tapi berakhir, belum diketahui, belum Jadi dikenal. bagaimana umat manusia itu supaya mereka mengetahui bahwa suatu saat nanti ada hal yang dijanjikan Tuhan. Nah, itu Oke, baik, nubuatan. baik. Saya ikuti nih Rama Anda. Berarti manusia sebelum ada nubuatan tidak percaya adanya Tuhan atau Tuhan tidak ada. Ya bagaimana kita mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak bisa menyatakan dirinya dengan bentuk apapun? Sekarang gini, bagaimana Anda mau mengenal Allah Anda kalau Tuhan Anda tidak pernah berfirman kepada Sebelum ada nubuatan, Tuhan itu ada atau belum ada? Ada, tapi belum dikenal. itu tidak relevan, itu perbandingannya antara Tuhan dan nubuatan. Tidak relevan. Nubuatan itu ada, Tuhan sudah ada. Dijawab aja. Duluan mana Nubuatan itu dengan janji Tuhan pada gitu loh. umatnya. Dijawab aja. Duluan mana nubuatan dengan Tuhan? Itu. Ya jelas Tuhan duluan, karena Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir. Terus ngapain dia bernubuat kalau sudah ada? Ngapain? Dia bernubuat untuk umatnya. Menginginkan ya manusia yang diinginkan itu untuk percaya kepada dia. Oke, apa tujuan Tuhan bernubuat? Tujuannya supaya manusia itu memahami bahwa Tuhan itu ada, bahwa dia Oh, sang sumber itu berarti ada. sebelum Tuhan bernubuat, semua manusia Tuhan tidak tidak tahu ada Tuhan. Ya karena manusia itu kan punya keterbatasan. Bukan keterbatasan. Sebelum Tuhan bernubuat, apakah orang-orang sebelum itu meyakini bahwa Tuhan tidak ada? Oke, dengarkan ya. Gini, di dalam kekristenan ya, bukti Tuhan itu menyatakan diri bahwa kekristenan itu kami anggap suatu kebenaran. Apa yang dibuatkan di dalam firman-firman Tuhan melalui para nabi ya, tergenapi. Ya. Oke. Ya, yang terakhir tergenapi oleh siapa? Yesus Kristus. Ya. Oke. Itu bukti bahwa Tuhan itu benar. Oke. Ada nyatanya. Ya, Oke. apa yang dijanjikan Oke. tergenapi. Oke, sebelum nubuatan itu dibawa oleh para nabi, apakah Tuhan masih ada atau belum ada? Masih ada lah Tuhan duluan. Ya untuk apa nubuatan? Untuk apa nubuatan? Itu kan Tuhan ada aja untuk apa tuh? Ada aja Tuhan aja mau kau atur. Kau yakin Tuhan ada nggak? Itu kelebihannya, Pak. Kau tanya Tuhan lah. Itu Justru kelebihannya. kelebihannya itu nubuat itu harus digenapi, benar kata Bapak ini. Iya, Tuhan Tuhan berbuat berbuat adanya tuh. itu Dengar dulu, supaya kalian- orang percaya. Kalian percaya nggak kalau Tuhan itu ada, eksistensinya ada? Ada dong. Gini loh Bang. Baik, Iya oke, lah. saya kunci. Udah, jangan panjang lebar, Oke, saya kunci. Oke, Kalian percaya gini, bahwa bentar, Tuhan Bang itu Jero. ada. Bang Jero, saya minta waktu dulu, Bang Jero, ya. Sebentar, Major. Kalian percaya bahwa Tuhan itu ada eksistensinya. Oke, saya kunci ya. Nah, lantas, sejak kapan kalian mengenal Tuhan itu ada? Oke, saya jawab dulu Bang Jero ya. Sama halnya seperti bagaimana Anda mau mengenali Allah Anda tanpa ada namanya wahyu Allah di dalam Quran? Jangan minta tolong Anda ke mengenal Allah. Allah itu kan melalui wahyu Allah. Jangan minta tolong ke Allah. Ya Jangan itu minta intinya. tolong ke Allah Bagaimana kami kita. mengenal Tuhan kami, yaitu Allah Bapa itu ya dengan Enggak, kitab kenapa? sucinya, dengan Enggak, kitab-kitab kenapa? yang dibawakan para nabi. Kenapa saya tanya nubuatan? Kok minta tolongnya ke Allahnya Nabi? Ke Bukan Allahnya. saya itu mirroring biar Anda lebih jeli memahaminya. Ya kau selesaikan dulu pertanyaan saya. Kau percaya atau tidak ada Tuhan? Ada ya, saya percaya. Ya, oke. Sejak kapan kau tahu kalau Tuhan itu ada? Sejak saya mengerti memahami apa isi dalam kitab suci saya. Oke, berarti sebelum kau memahami kitab suci, Tuhan tidak ada. Ya menurut saya tidak ada kalau saya tidak memahaminya. Nah, sudah selesai. Kau sudah jawab. Tuhan tidak ada sebelum kau membaca Alkitab. Selesai. Ya iya, benar. Gak risalah itu. Berarti Oke. melanggar hakikat daripada Tuhan itu sendiri. Bahwasanya hakikat Tuhan itu adalah Dia Maha Ada dan Maha Awal. Bukan. Ya. Deng. Amin. Saya boleh Iya, tanya, dari Pak? mana Anda tahu dia Maha Ada, Maha Amin? Dari mana Anda tahu? Bolehkah saya bertanya gantian? Biar. Dari mana Bang Jeru tahu dia itu Maha Ada, Maha Amin? Dari mana Anda tahu? Saya tahu dari mana? Sendiri dia. Hah? Tahu dari mana? Enggak juga. Saya tahu. Sebentar. Iya, dasarnya Anda tahu itu. Sebentar, Dia biar Maha kalau saya Amin dari mana? jawab. Pada saat saya mengadakan perjalanan mencari Tuhan itu adalah saya pergi ke hutan, saya lihat pohon besar. Ah, ini Tuhan ini, saya bilang.
Tapi ternyata di balik itu, sebentar, saya lihat gunung lebih besar. Ah, ini pohon bukan Tuhan, gunung lebih besar. Tapi pada saat saya melihat ke atas langit semesta alam ini, saya berpikir, Tuhan bukan pohon beringin yang besar, Tuhan bukan gunung yang besar, tetapi Tuhan adalah sesuatu yang ada yang menciptakan langit dan bumi semesta alam ini. Lantas saya bertanya, siapakah zat yang menciptakan langit alam semesta yang begitu besar? Sebentar. Di situ sebentar, saya dapatkan, oh ternyata Tuhan itu ada sebelum saya ada. Oke, Itu eksistensi namanya Bang, eksistensi Tuhan itu. Gini, bentar dulu Alkitab, bentar. Oke, gini Bang Jero. Bentar dulu, ya. Tapi Anda mengatakan Anda mengenal Tuhan itu melalui yang Anda lihat. Sekarang gini, orang ateis juga melihat yang Anda lihat juga. Mau orang itu tidak percaya Tuhan. Anda seorang ateis bukan? Ya, sekarang gini, jawab dulu. Sekarang gini Bang Jero. Orang ateis juga ya melihat juga apa yang Anda lihat itu, tapi mereka tidak percaya pada Tuhan. Bagaimana itu? Kau ini lucu. Tadi pertama mengenai eksistensi yang hasil dari nubuatan. Sebentar. Kau tadi Konsep lucu. penjelasanmu Bang Jero, bagaimana mengenal Sebentar. Tuhan Anda dari mana? Tadi saya tanya mengenai dengar. Bang Yerusalem, maksud dia tuh supaya kita mengenal Tuhan itu seperti apa caranya. Sebentar. Saya lagi bicara sama Major. Major, tadi saya tanya tentang eksistensi Tuhan merujuk kepada nubuatan. Kau minta tolong ke Allah, orang Islam. Sekarang kau minta tolong lagi ke ateis. Kau bawa keimananmu. Yang saya tanya Bang Jero sama Bang Jero tadi, bagaimana dari mana Anda mengenal Tuhan Anda? Dia itu Maha Amin. Saya sudah jawab tadi. Saya mengenal Tuhan dari ciptaannya. Bahwa saya dengan melihat ciptaannya yang begitu besar, ya kan, alam langit dan bumi beserta isinya, maka saya percaya, oh ternyata Tuhan itu telah ada sejak dulu. Jadi apa artinya wahyu Tuhan yang ada dalam Quran? Sudah saya jawab itu ya. Apa artinya wahyu dalam kitab Quran itu? Nah, ini tambahan. Pada saat saya menjadi seorang beragama Islam, saya dapat mengambil manfaat yang hakiki, yaitu ternyata saya salah dalam mencari Tuhan. Saya menemukan dari hasil ciptaannya bahwa ada sesuatu karena ada yang menciptakan. Kemudian saya merujuk kepada membaca, membuka, melihat, mencermati Al-Quranul Karim, saya mendapatkan sebagai penguatan. Oke, jadi Anda mengetahui Tuhan ada dari Al-Quran atau dari Anda yang lihat? Saya jawab, saya mengenal dan percaya eksistensi bahwa Allah Azza wa Jalla itu ada berdasarkan hasil dari ciptaannya. Karena saya berpikir tidak mungkin ciptaan yang maha besar dan maha luas alam bumi serta isinya ini, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Pasti ada yang lebih besar menciptakan. Kemudian saya dikuatkan lagi dengan saya menjadi seorang Muslim. Ya kan sama dengan kita. Nah, berarti Anda tetap merujuk pada tadi nubuatan tadi bahwa Allah Anda berbuat di dalam Quran. Di situ Tidak juga ada Anda memastikan bahwa Anda tidak lihat itu ada. pertama betul Allah itu ada. Untuk Al-Quran memastikan bahwa yang Anda lihat itu ada, baru merujuk pada wahyu Allah yang dalam Quran. Al-Quran menguatkan saya dari sisi logika berpikir saya, dari sisi teologi atau logical teori, itulah yang menguatkan saya. Dasarnya dari Al-Quran, berdasarkan hasil melihat ciptaan alam semesta. Oke, izin sedikit. Oke, biar nggak mentok diskusi. Tadi saya mau tarik tentang diskusi Martin ataupun ST ya teman-teman ya. Ini buat edukasi ya. Tentang apa makna daripada wujud. Ya terutama buat ST lah ya. Wujud itu artinya ada. Sabar dulu, sabar. Ini kita edukasi loh ya teman-teman ya. Nah saya akan tes ini. Apakah saya berbicara dengan orang yang punya akal atau yang tidak punya akal gitu kan? Oke, saya bisa dibesarin host. Yang mana yang ada dan yang mana yang tidak ada ya? Oke, kita tes. Bisa dibesarin saya host? Oke, di sini ada wujud ya, sama dengan ada ya. Oke, saya mau nanya dulu. Yang mana yang ada? Yesus atau akal? Yang mana yang wujud? Yesus. Berarti akal kamu nggak ada? Karena kalau di Yesus itu kalau misalnya nih membaca Alkitab, nanti saya kasih ya dalilnya. Enggak, jangan ke sana dulu. Saya mau nanya yang ada ini. Kamu punya akal nggak? Tidak bisa pakai akal, Pak. Ada ayatnya, saya akan kasih. Berarti kamu nggak ada akal. Tidak bisa pakai akal. Enggak, saya nanya dulu. Esti punya akal nggak? Punya akal. Berarti tapi akal Bible berarti tidak bisa pakai sabar. akal. Sabar dulu. Berarti Esti ada akalnya. Berarti akal itu ada, betul?
Akal ada. Ah, baik. Nah, sekarang Tidak untuk Yesus mengerti Bible. ini dia wujud ada atau tidak ada? Dia ada. Ada. Bisa Anda tunjukkan? Yesus sudah naik ke sorga. Iya, enggak, saya nggak nanya ke sorga. Ini kan kita berbicara sekarang tentang wujud, ada ya kan? Ini sekarang nih. Sekarang ini Esti punya akal tidak? Punya. Punya. Oke, sekarang saya nanya, Yesus ini ada atau tidak ada sekarang? Yesus saat ini ada. Di mana dia sekarang? Dia duduk di sebelah kanan Allah. Bisa tunjukin ke atas? Bisa kita kenalan? Kan belum ke surga. Enggak, inilah yang berbicara tentang eksistensi. Maksudnya saat ini kan? Gini Esti, Yesus itu adalah sama dengan akal. Akal tidak bisa kita lihat, tapi dia ada. Enggak, ini korelasinya apa? Yesus dengan akal apa korelasinya? Aku tanya dulu. Ini kan berbicara tentang eksistensi, wujud itu ada gitu loh. Nah, saya contoh, saya mau tes dengan Mayor, apakah Mayor punya akal? Mayor ada akalnya nggak? Ya ada. Ada. Enggak. Bisa dong apa, ditunjukin. Apa korelasinya Yesus dengan akalnya apa? Ya sabar, nanti ini kan kita mau berbicara tentang eksistensi wujud kan, kamu kan nanya Ini masuk selalu. angin, ini buku Oreto masuk angin, ini apa Yesus Tunggu, ke akal? karena ya, sabar, kalau wujud dengan karena- akal Maaf itu Pak, oke. kalau saya menjelaskan berdasarkan Alkitab aja, Iya, berdasarkan iya, betul, dalil yang ada di betul. Alkitab. Betul. Saya bisa. Jadi gini ya. Jadi berbicara tentang wujud di dalam pemahaman Islam seperti ini ya. Contoh, ya Oke, kan? itu kan pemahaman Islam. Nah, Oke, boleh dijelaskan. Enggak, saya mau nanya dulu ini. Akal Esti ada nggak? Akal ada. Mana akalnya? Akal itu ada, setiap manusia kan ada akal. Iya, tunjukkan ke saya. Maksudnya contohnya Yang punya Bang Iya, warnanya akal itu apa? Iya, Bentuknya seperti apa, segitiga. gimana, Gimana gitu kalau ya. ada Sebentar, Major, warnanya Akal apa? itu- Merah, kuning, ya, akal itu hijau, kita bisa bentuknya segitiga, bujur sangkar, bulat, Apakah warnanya biru. kata ada itu hanya didasar dengan kata warna? Nah, jadi wujud kena itu sebentar Bang Jer. Jadi wujud itu artinya ada, walaupun dia tidak ada, akal itu tetap ada. Inilah eksistensi keberadaan Tuhan yang maha misteri, maha goib. Inilah yang dibilang goib. Nah, ketika kita berbicara kepada Yesus, apakah Yesus eksis? Sekarang saya nanya, apakah Yesus ada? saat ini ada di sebelah kanan Allah. Saat Silakan ini kan? tunjukkan kepada saya. Ada. Lihat ya, sampai bisa tunjukkan ayatnya aja. Masuk angin. Ini udah mabuk dia ini. Kurang Ini tadi kan terlambat berbicara buka tentang puasa dia ini. wujud. Itu Wujud kembali ke itu iman harus itu Bang. terlihat. Kalau po itu iman. Nah, Nggak jadi begini nyambung, nggak teman-teman. nyambung, nggak Ini ada menarik, nyambungnya. ini menarik. Kalau nanya. Sebentar, Major, Tunggu. sebentar. Kalau Al Tunggu. mengatakan itu karena iman, betul ya Al? Berarti Anda mengedepankan langkah awal yaitu imani dulu, betul? Lantas apa bedanya Enggak. dengan ODGJ? ODGJ itu tidak perlu berpikir, tidak perlu Coba dia tunjukkan. menghitmah. Saya tidak mengatakan imani aja. Saya tidak mengatakan imani aja. Presiden Amerika ada nggak? Ada nggak wujudnya? Ada nggak? Makanya Presiden Amerika ada Jadi nggak? sebentar Kesia. Ada nggak Jadi dulu? beginilah Ada penjagoan. nggak? Kalau puas, Sabar dulu teman-teman. Coba Jadi coba Bang beginilah. Paul jawab. Ada nggak Beginilah Presiden Amerika? beginilah penjelasan tentang Kalau misalnya eksistensi Bang Paul Tuhan bilang itu. ada, Jadi terus gini kita teman-teman. jawab, Ini mana sabar tunjukkan Kesia. presidennya? Jadi Gitu. ketika sabar dulu. Jadi ketika Pertanyaannya kita ngaco. menuntut indera ya, hanya ketika indera itu menjelaskan sesuatu itu bisa kita tersesat. Jadi bukan mata aja indera itu, bukan. Perasaan juga indera, tangan juga indera, itu indera loh semua. Oh, coba Bukan hanya tanyanya. apa yang Coba, kita lihat coba gitu loh. tunjukin dong Presiden Amerika sekarang coba. Mohon maaf Pak, kalau di Kristen itu sebenarnya pengertian, bukan ke akal ya. Kalau mungkin kalau di Bapak kan menjelaskan sesuai dengan iman Bapak. Kalau iman kami pengertian, hikmat pengertian, bukan akal. Kami tidak memakai akal. Kalau dalam pengertian ke Bible, karena nanti hanya kan Bapak mungkin bisa menghafal Alkitab, tapi Bapak tidak mengerti karena sudah ada dalilnya juga. Mereka akan melihat tapi tidak melihat. Jadi tidak bisa pakai akal, Pak. Kita Oke, tidak bagaimana Tidak saudara? akal. Oke, bagaimana Saya, dengan saya, saya tambahin dikit. Saya tambahin dikit. Maksud SD itu. Bentar Bang Jenderal. Saya tambah dulu. Bentar Bang Yerusalem. 3 detik. Maksudnya begini. Bagaimana Satu detik. Nggak usah pakai akal, orang udah. ODGJ Saya tambahin dikit. mengimani Saya Bible? tambahin dikit. Sudah. Maksud SD. Bagaimana dengan ODGJ? Roh Kudus.
Bagaimana jika seorang ODGJ mengimani kitab Anda? Mana wujudnya? Kami pengertian, diberikan pengertian oleh Roh Kudus karena Roh Kudus sudah diam di dalam hati kami gitu loh. Jadi apa yang tidak masuk akal bagi Anda, bagi Bang Yerusalem itu bukan tidak masuk akal, tetapi tidak sampai akalnya Bang Yerusalem ya. Oke. Jadi mohon maaf nih, Pak. Bapak tadi jangan sudah sepakat. Tadi pemikiran sudah di- sepakat Esti ya. Jadi nggak usah pakai akal ya. Berarti ini kita coret ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sabar dulu Kalau ya. ada coba tunjukkan olehnya. Coba. Ah, jadi ini kita coret ya Esti ya. Saya coret ya. Boleh? apa? Boleh? Itu kan mengasihi Tuhan, Pak. Tapi kalau untuk mengerti ke Bible, Alkitab itu tidak bisa pakai akal. Tapi kalau Lah, untuk ini- kita mengasihi Tuhan ya kita pakai semuanya kekuatan. Beda artinya, Pak. Jadi memahami Tuhan itu pakai akal atau tidak? Kalau memahami firman, ini Yesus ada ayatnya. Mau saya kasih nggak? Enggak ini Mau dulu saya saya kasih mau nggak nanya. Memahami Tuhan itu kan melalui Bible. Ah, Betul. nah, Tapi tidak kalau bisa pakai kita akal. memahami Tuhan itu pakai akal atau tidak? Nggak bisa memahami apa pakai akal, nggak bisa Pak. Ini ada ayatnya. Oh berarti ini dicoret ini akal budimu dicoret. Itu kan mengasihi Tuhan. Beda dong artinya. Kalau kita mengasihi Tuhan, Iya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu Iya, dan itu dengan mengasihi segenap Tuhan. kekuatanmu. itu melakukan perintah Tuhan, bukan perintah Tuhan. Tapi kalau kita mengerti tidak bisa pakai akal. Berarti yang paling tertinggi di dalam keyakinan Anda orang gila lah yang paling beriman karena dia nggak punya akal. Bukan, begini Bang Proko. Kak Esti saya tambahin dikit ya. Iya. Untuk mencapai pengertian, kita harus melalui pintu yaitu akal. Enggak, beda. Ini saya kasih contoh ya, maaf ya. Kasih saya waktu sedikit aja. Nih, di dalam Islam, kasih saya waktu ya. Di dalam Islam akal merupakan karunia Allah yang penting dan membedakan manusia dan makhluk lain. Kalau di Alkitab, itu manusia bisa disamakan dengan hewan. Jika dia tidak punya pengertian, itu ada di Mazmur. Dari sini aja pandangan kita berbeda, Pak. Pandangan dari sini aja kita Di Islam berbeda antara manusia dengan binatang. Yang membedakan apa? Akal itu gitu. Nah, kalau di Kristen enggak. Ada di Mazmur Daud. Daud bilang, manusia tidak punya pengertian bisa disamakan dengan hewan. Bayangin, bisa disamakan dengan hewan. Oh, jadi kalau di ajaran Anda manusia bisa ada kemungkinan bisa disamakan dengan hewan. Kalau cara hidupnya Begini. Astagfirullahaladzim. tidak sesuai dengan firman Begini Tuhan, Bang, itu bisa ya, disamakan. Esti. Iya? Ya, saya tambahin dikit ya. Oke. Yang disebut di Mazmur itu manusia walaupun punya akal tapi berperilaku tidak manusiawi, tidak punya sama dengan binatang, itu maksudnya Mazmur itu. Iya, Jadi memang itu. kalau manusia punya akal tapi tingkah lakunya seperti hewan, seperti binatang, ya dia sama aja dengan binatang gitu loh. Itu Maksudnya sih- dia tuh berbuat keji, Ya, dia membunuh orang, dia memperkosa, sama aja gitu loh. Itu sih universal, Al. Semua agama juga mengatakan begitu ajarannya manusia. Ya, itu berarti berakal. akal itu bukan satu-satunya. Itu universal. Akal bukan Al. satu-satunya Itu jalan universal. untuk mengerti. Semua di Menurut Islam saya juga dalam begitu. pandangan kita ini berbeda sih. Di Buddha juga begitu, di Islam juga begitu. Itu universal, Ya. tidak terlalu spesifik. Betul, tapi bukan Dan di akal dalam- segala-galanya. Yang sedang kita bicarakan ini menurut Dalam Pak Pengkhotbah Loko, 3 ayat 19, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain mati. Ini maksudnya orang yang tidak hidup di dalam perintah-perintah Tuhan, yang tidak ada Roh Kudusnya. saya hargai pendapat Anda tadi pada saat Anda mengatakan, saya tanya, kalau di ajaran Anda manusia dan binatang itu disamakan, terus Anda bilang iya, terus Anda menyebutkan ayatnya. Saya hargai, walaupun sebenarnya saya sangat menolak keras, tetapi saya Ya, hargai. karena kita berbeda, itu kan? ajaran, Hargai karena memang ajaran, salah. itu Beda ajaran, keimanan, itu Pak. ajaran, itu ajaran yang ada di Maksud Anda. tidak. Gitu loh. Itu kan Itu belum ajaran di Anda. itu belum diluruskan tadi. Gitu. Manusia kalaupun berakal, tapi kalau tingkah laku perilakunya seperti binatang, Itu sama dia tidak universal, punya Al. akal, Bang. Iya, itu maksud universal. saya kan ini di kami pun, tidak, di itu- kami pun berlaku seperti itu. Ya itulah, itu ayat Mazmur itu menyatakan seperti itu. Gitu Jadi loh. hanya orang yang memiliki Roh Kudus yang diam di dalam dirinya, yang memberikan dia pengertian, itulah yang dapat berjalan seperti orang berjalan di malam hari, dia membawa pelita itu. Jadi langkahnya itu
dibimbing sama pelita, jadi dia bisa melihat jalan. Tidak seperti orang berjalan di kegelapan, dia tidak tahu arah tujuan kemana. Itu universal Gelap dia. juga. Jadi begini loh, maksudnya Alkitab menyamakan Ada ayatnya, dengan Tuhan. Bang. Maksudnya begini loh, ada manusia nih, dia bisa hubungan seks dengan siapapun. Sama nggak dengan binatang? Kucing, anjing, dia gampang hubungan seks kan? Ya kan? Misalnya dia selingkuh, misalnya udah punya pasangan, dia selingkuh, udah menikah, dia bisa main sama perempuan-perempuan lain, atau sebaliknya perempuan itu bisa main ke laki-laki lain. Sama nggak seperti binatang? Sama. Itu maksudnya. jatuhnya kepada oknum manusia. Kita namakan manusia ini adalah oknum. Itu yang Alkitab bilang sama. Orang-orang seperti itu kan tidak punya pengertian. Kalau kita punya pengertian akan takut akan Tuhan, kita tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Itu yang membedakan kita dari binatang. Itu maksudnya pengertian tadi yang dikatakan Esti, betul. Pengertian itu harus berdasarkan. Palopo mana? Palopo kena tumbak ya? Udah naik itu, Bang, udah naik. Keluar jaringan mungkin. Lanjut dulu Bang, lanjut. Iya. Jika orang sama seperti di Ibrani kan ada ayat itu mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Gitu loh. Jadi orang punya iman kalau tidak melakukan, tidak diimplementasikan, tidak dilakukan, percuma, Bang. Melakukan itu kan hal perbuatan, tapi yang didahului oleh iman dulu, betul? Iya, atas dasar pengertian dulu. Dia Oke, mengerti iya, cara kita untuk gantilah mengimplementasikan pengertian. itu seperti Iya, apa. kita gantilah pengertian itu dengan iman. Sepakatnya Anda? Oke, tunggu, saya tes sama Anda dulu. Apa artinya sesama? Misalnya gini, ada ayat berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Arti sesama itu apa menurut Anda? Sesama manusia lah. Iya, itu aja, sebegitu aja. Nah, Ya, Anda itulah berarti manusia, Anda. saya manusia. Nah, berarti Anda tidak mengerti arti sesama itu yang diartikan dalam Injil itu seperti ini. Jika ada orang Samaria yang dirampok, orang Samaria ini orang yang tidak di luar Yerusalem, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah berhala. Mereka dia dirampok, kemudian datang alim ulama lewat, tapi dia lewat aja gitu. Orang yang ahli Taurat, yang beragama ini Yahudi lewat-lewat, tapi ada satu orang di dalam Islam sebentar, juga Bang. ada, itu universal. Ya, itu arti, ya kan Anda tadi tidak menjawab, jadi saya jawab. Ya, saya jawab. Arti sesama itu, Bang. Orang Dengar di dulu. orang Kalau di luar Anda- saya iman dengan dia pun, Ya, walau oke. kalau dia ketemu di jalan, dia tolong. Oke, Bahkan oke. dia bayar di penginapan itu 2 kali lipat nih. Urus Oke. orang ini, Oke. bayar dia, kasih dia makan. Ini itu yang diartikan sesama, Bang. Oke. Anda menerangkan produk Anda mengenai kasih sayang Bukan, sesama. itu oke? pengertian- Maka, pengertian yang dengar gantian sesama dong. tadi. Gantian dong. Anda tadi ngomong. Saya kan belum mendengarkan. selesai ngomong, Abang sudah potong. Gimana, Bang Jenderal, Bang Yerusalem? Ya silakan. Arti sesama itu ya itu maksudnya, jadi apa yang ada di firman Tuhan kami mengerti dulu artinya apa tuh sesama gitu. Kalau orang yang biasa aja, oh sesama kan sama manusia aja. Bukan, arti sesama itu kita menolong orang itu di luar dari jalur kita. Istilahnya tidak sepemahaman dengan kita, tidak seiman dengan kita, tidak sebangsa dengan kita. Tapi begitu kita melihat dia terkapar di jalan, dirampok orang, kita bantu. Kita bawa ke penginapan, kita bayar penginapannya. Walaupun saya tidak mengenal dia. Oke. Nah, itulah arti sesama yang bagi kami gitu loh. Oke. Bukan pengertian orang luas sesama ya sesama, bukan begitu. Oke, baik ya, gantian ya. Kalau itu Anda bawakan narasi itu yang Anda bangun, tidak beda. Itu secara universal semua agama pun termasuk Islam. Kalau di dalam Islam itu yang namanya hablum minan nas, berhubungan dengan sesama manusia tidak dibatasi dengan akidah sepanjang tidak melanggar akidah. Misalnya, ya kan, saya melihat orang kecelakaan di pinggir jalan. Apakah seorang muslim akan lihat dulu KTP-nya? Orang sudah terkapar, lihat, oh KTP-nya, ID-nya orang Kristen, gue nggak mau nolong. Tidak terjadi dalam Islam seperti itu. Kami akan menolong, kami akan bawa ke rumah sakit, ya kan? Kami akan hubungi keluarganya. Kalau soal kayak begitu, namanya sample case atau kasuistik, tidak beda, jatuhnya universal. Artinya Anda boleh bawa produk, mengistimewakan produk Anda tentang kasih sesama. Buddha pun demikian, Hindu pun demikian, Islam pun demikian. Dalam konteks Islam, di sini saya akan membawakan suatu ajaran yang namanya hablum minan nas. Dalam berhubungan sesama manusia, tidak boleh kita melihat siapa dia, bagaimana dia, agama dia apa, suku ras dia apa, jika dalam menolong sesama manusia. Begitu. Akan tetapi di dalam Islam ada batasannya, yaitu kalau menyangkut akidah, maka tegas Islam mengatakan
dilarang. Saya ambil contoh kasus tadi saya sudah ambil orang terkapar di pinggir jalan kecelakaan. Saya tidak melihat cek dulu KTP-nya Kristen, aku nggak mau nolong. Tidak seperti demikian. Tetapi dalam kasus yang lain, misalnya saya ingin membantu teman-teman Kristen. 12 tahun saya sekolah Kristen, ya SD, SMP, SMA. Saya sering membantu. Ya kan, memasangkan pada Natal tuh, saya main ke rumah teman-teman saya, ikut juga ngitungin Natal, pohon Natal tuh tempel-nempelin. Tetapi pada saat saya ibadah misa suci jam 12 malam, saya menghindar. Karena saya diajarkan sama orang tua saya tentang akidah itu tidak boleh dicampur aduk. Kemudian teman saya bilang, kok lu nggak ikut berdoa? Ayo ikut sekalian walaupun lu muslim. Oh maaf, di ajaran kami hablum minannas dan akidah itu adalah dua hal yang berbeda. Saya tidak akan ada batasan bergaul, saling tolong-menolong, bermasyarakat, bersosialisasi dengan agama apapun, dengan siapapun. Tetapi dalam masalah akidah yang konteksnya ibadah, saya di Islam dilarang. Demikian Al. Jadi tidak ada yang istimewa. Setiap agama menyamakan dalam sisi universal soal kasih sesama. Itu sama konsepnya, hampir mirip semua. Oke, Gitu loh. baik. Saya tanggapi Bang ya. Itulah perbedaan di kami Bang. Ada satu kisah perempuan Kanaan di luar, bukan orang Israel. Contoh, dia meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat. Tapi Yesus berkata, saya datang bukan untuk, saya datang hanya untuk orang Israel, domba yang tersesat di bangsa Israel. Tetapi tetap Yesus menyembuhkan anaknya karena perempuan itu sadar bahwa dia bukan orang Israel. Aduh. Karena Yesus contoh ini sebentar Bang, jangan dipotong dulu Bang. Maksud saya, jadi Yesus tidak harus terpatok terhadap satu patokan seperti apa maksudnya di luar akidah. Sedangkan Yesus sudah jelas diutus hanya untuk Bani Israel. Tetapi dia buktikan bahwa dia bisa juga menyembuhkan orang di luar Israel. Kau salah pengertian, saya interupsi. Ntar dulu. Terjadi penggiringan opini. Kau katakan tadi seolah-olah saya mengatakan bahwa Islam menolong itu harus sesuai dengan sama akidah. Tidak, Anda tadi penggiringan opini. Kalau di kami tidak perlu akidah. Tidak, saya tidak mengatakan seperti itu, Al. Jangan penggiringan opini. Saya Bukan, katakan Anda tadi. bilang kan Sebentar. jangan sampai di luar Sebentar. akidah, Saya harus klarifikasi untuk netizen di bawah. Oke? Supaya tidak timbul framing. Saya harus klarifikasi, saya harus menggunakan hak saya untuk mengklarifikasi. Saya katakan, ulang lagi ya, Islam dalam menolong sesama tidak dibatasi dia siapa dan bagaimana dia. Oke? Betul. Bahkan saya kasih contoh. Gitu loh. Jadi tidak ada beda, tidak ada Begini, gitu. Bang, Islam supaya harus melihat Abang paham akidahnya. ya. Sebentar. Tidak Ya, boleh. sebentar, Anda dengan mengatakan bahwa kalau di kami tidak melihat akidahnya, Anda seolah-olah dengan antitesisnya kalau di Islam mungkin. Bukan tidak melihat, iya makanya lepas saya ngomong dulu Bang, saya jelaskan. Iya, jangan bilang menggiring begitu. Kami Tidak mengatakan kalau Anda lebih di bawah kami- kiri, tidak. Saya mengatakan. Iya, tapi kau mengatakan kalau di kami tidak melihat akidah dalam menolong orang. Jadi Nah, Islam kamu pun bilang seperti itu. bukan di tidak melihat Ini nggak ada akidah. ujungnya nih, serius ini nggak ada ujungnya nih. Kalau di Islam jangan, ada ujungnya. kalau di luar kita Dan nggak boleh kan, sebentar izin. tidak boleh melanggar Pembahasan akidah tadi kan. perasaan dari akal dulu dong, akal budi. Iya, jangan kelari-lari kemana-mana. Balik Kok lagi. melebar kemana-mana ini? Iya, Ini yang ngomong siapa ini? Yang ngomong siapa ini? Bunda Vera, saya, Bang Jero atau Bang Palopo? Iya betul, kita lagi bahas ini soal ras. Betul, rasional. Mau masuk host. Saya setuju dengan Esti ini. Tadi Esti mau bertanya host, gitu. Iya, saya Tapi mau nggak apa-apa bertanya. host ya. Tapi Silakan mungkin ya, Bang Inspirasi ya. Masuk. Silakan Mbak Esti bertanya ya. tapi ini udah di luar ini apa akal sama rasio sebentar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Anggap aja kita gila lah semua kan. Oh, iya, silakan. Jadi saya mau nanya, kalau di agama Islam yang mengampuni dosa itu siapa? Allah. Allah SWT ya? Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala, oke. Kalau di Islam yang membalaskan perbuatan jahat dan baik itu siapa? Kenapa gimana? Sorry. Iya, kalau di Islam nanti yang membalaskan setiap perbuatan baik dan jahat sesuai amal perbuatan itu siapa? Allah lah. Allah Maha berhakam, Allah Maha adil, Allah Maha hakim. Oke, berarti itu keyakinan Muslim. Oke, ya saya cuma mau tanya itu aja. Oke, Dan lanjut. semua itu dilandasi oleh keridoannya. Jadi puncaknya adalah keridoan. Bapak Lopo tidur aja, kita parkun bobo aja di sini. Ya. Ya lanjut host, lanjut. Nah, kalau di Esti gimana?
Kalau Siapa yang di menghakimi? Tuhan Yesus, yang menghakimi Tuhan Yesus, yang mengampuni dosa Tuhan Yesus. Bukan Bapak. Bukan Bapak. Tuhan Yesus ya Allah juga, kan dia Allah juga. Dia kan sebagai Allah. Jadi kasarnya dia nyamar lah sebagai Yesus. Oh, nyamar ya. Menarik ini ya. Tuhannya bisa nyamar-nyamar, Bos. Oke, kembali ke rasio aja. Mungkin kita kembali ke rasional aja kan. Karena begini, nanti host bisa nyambung ya. Karena berbicara tentang rasio ini memang agak dalam kajian ya. Nah, ketika Esti tadi berkata bahwa di dalam kekristenan itu nggak perlu rasio, tapi iman ya kan. Nah, bagaimana iman itu ya? Bagaimana iman itu Anda dapatkan kalau tidak berdasarkan rasionalitas yang ada di kitab? Karena dasar keimanan kita adalah kitab, kan gitu. Ya, bagi-bagi. Saya sepakat dengan Bang Mayor tadi bahwa dia mengenal Tuhan dari kitabnya, dia pelajari kan, artinya di situ akal yang bermain, rasio yang bermain di situ kan. Iya. Nah, tapi Anda mengatakan tidak iman, ya kan? Nah, jadi di sini ada miscommunication ya. Iman. Silakan host. Rasio dalam beriman. Kalau kita melihat bahwasanya kata Yesus ini ada ketika dia diutus oleh Bapa, ya kan? Nah, sebelum dia diutus oleh Bapa, pasti ada utusan-utusan sebelum Yesus, yaitu Abraham, Daud dan segala macam. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana caranya Abraham ini mengetahui bahwa Tuhannya siapa? Menurut Bible. Ini suara saya kedengaran kah atau gimana? Ya, kedengaran. Silakan Esti. Iya. Ya, boleh diulang, maaf. Yesus, ini kan kita mengenal Yesus ketika dia diutus oleh Bapa. Iya. Nah, di mana sebelum diutusnya Yesus ini kan ada utusan-utusan sebelumnya tuh. Betul. Abraham, kan gitu ya, Salomo dan segala macam. Nah, untuk mengetahui Tuhannya Abraham ini, ya kan, Abraham mengetahui Tuhannya siapa dengan cara apa? Dengan cara, jadi pada waktu itu penciptaan langit dan bumi kan, Adam dan Hawa. Awal kan Tuhan menciptakan, akhirnya muncullah manusia pertama Adam dan Hawa. Lalu mulailah itu Nabi Nuh, dari Nabi Nuh di situ ya. Oke. Oh, bukan mengarah ke situ maksudku, Esti. Oh, maksudnya gimana? Iya, maksud saya gini. Abraham mengenal Tuhannya atau mengetahui bahwa Tuhan itu ada, itu dengan cara apa dia mengenal Tuhannya? Oh, dia muncul. Allah Abraham itu di Ishak Yakub muncul dia sama Abraham. Dengan cara? Suara sih. Apakah Tuhan itu menyamar lagi atau gimana? Enggak, kalau saat itu kan dia sebagai Allah, sebagai Allah dengan tahta sebagai pencipta kalau saat itu dia perannya. Tunggu dulu, belum ngena. Itu maksudnya gimana? Esti? Ya, jadi Allah itu pada zaman sebelum Yesus lahir, Yesus itu sebagai Allah. Jadi Allah dengan tahtanya dengan Allah, gimana sih, Allah kan yang menciptakan langit dan bumi kan? Dia perannya seperti itu, peran Tuhan. Konteksnya Abraham di sini, Esti. Konteksnya di sini Abraham. Bagaimana Abraham mengetahui bahwa Tuhan saya ini itu. Ketika Abraham, jadi bangsa Israel sudah tahu dari Paut terbelah dari Musa, Nabi Musa. Enggak, maksudnya gini loh.
Abraham menyebut Tuhannya apakah Yesus? Kan tidak. Enggak, belum. Iya kan? Yahweh. Iya kan? Nah, Yahweh. Nah, kan gitu, YHWH, ya kan? Betul, betul. Nah, Abraham mengetahui YHWH Tuhan ini caranya gimana? Ya dia sudah tahu kalau itu Allah yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir, yang membelah lautan. Nah, Seperti bagaimana caranya dia tahu bahwa YHWH ini adalah Tuhan? Sedangkan di perjanjian lama Tuhan itu ya tidak terlihat. Tidak terlihat, tapi dia muncul untuk memberikan keturunan kan, segala macam kan. Muncul dengan berwujud atau muncul dengan apa? Dia muncul kalau untuk Abraham sih waktu itu kayaknya dia pakai suara deh. Menggunakan suara. Iya. Berarti Dalam Abraham, sama seperti layaknya Musa. Ya. Berarti yang menandakan bahwa Tuhan ini ada cara mengenal Musa mengenal Tuhannya dengan cara ini suara Tuhan gitu ya. Iya. Cuman memang di Bible kita ditulis menampakkan diri ya. Kalau di Alkitab kita Allah menampakkan diri kepada Abraham. Cuman saya nggak tahu wujudnya itu dia menampakkan diri bagaimana gitu loh. Soalnya kalau Allah itu kan nggak ada yang kuat juga ketemu dia. Nggak ada yang bisa. Oke. Nah, ketika Tuhan itu menampakkan diri kepada Musa, apakah yang menampakkan diri itu adalah berwujud itu Tuhan atau berwujud bukan Tuhan? Tuhan. Berarti Tuhan menampakkan dirinya berupa Tuhan. Maksudnya? Dia menampakkan diri kepada Abraham sebagai Tuhan. Maksudnya bagaimana? Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa ataupun kepada Abraham, itu dia menampakkan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai wujud yang lain? Sebagai Tuhan. Sebagai Iya. Tuhan. Berarti Tuhan turun ke dunia ini. Ya bisa begitu. Ya dia kan Tuhan, dia mau bagaimana munculnya, itulah kembali kita nggak bisa pakai akal ya itu yang tadi saya bilang. Nah, makanya bagaimana caranya kita bisa menangkap sebagai akal kita sebagai manusia bahwa ini adalah Tuhan? Nah itulah di Alkitab yang saya bilang tidak bisa pakai akal. Tapi kan saya menghormati kalau Muslim itu pakai akal, tapi kalau kita tidak. Makanya misalnya Bapak baca Bible, belum tentu Bapak bisa mengerti. Karena di sini semua perumpamaan semua. Oke. Nah, ini mesti pendalaman ini Bang Palupo. Jadi sekarang Ya. Pendalaman materi. Lanjut. Ya, pendalaman Ya, bisa materi. digoyang bareng ini, Bang. Silakan, Bang. Bagaimana kalau kita mengenal Tuhan itu tanpa menggunakan akal, ya kan? Iya. Tanpa menggunakan akal. Kalau kita mengenal Tuhan tanpa menggunakan akal dan tanpa kitab, bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan? Tanpa kitab dan tanpa akal. Roh Kudus yang sudah kita kirim sama Tuhan Yesus, itulah yang akan memberikan kita pengertian. Roh Kudus kan itu kita kenal melalui Bible, melalui kitab. Enggak, Roh Kudus itu dia ada, nanti dia dikasih di dalam diri kita. Namanya juga roh. Nah, iya, bagaimana Esti mengenal Roh Kudus melalui apa? Saya mengenal Roh Kudus pertobatan ya. Iya. Udah bertobat, nanti Esti Tuhan akan dapat itu. singkapkan. Iya, Esti dapat mengenal kata Roh Kudus itu dari mana? Roh Kudus, ya itu dia yang mengajari kalau ini tidak boleh, itu tidak boleh. Karena kembali ke Kristenan, keimanan Kristen itu kita tidak bisa pakai kekuatan diri kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita pakai Roh Kudus seperti itu. Kenapa banyak sampai sekarang orang belum bisa melakukan perintah Tuhan? Karena belum dikirim Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu dikirim? Ya kita harus niat dulu. Yang pertama kan niat. Tuhan juga tahu kan kita manusia.
Nggak mungkin kita bisa belum tahu nyentuh Esti, belum nyentuh. Maksudnya gini loh. Mm-mm. Bagaimana caranya kita bisa mengenal ini Tuhan tanpa Bible, tanpa akal, tanpa kitab, Kalau- tanpa akal. kalau itu- Teman-teman Kristen, teman-teman Kristian itu mengetahui kata Roh Kudus itu melalui Bible. Teman-teman Kristian mengenal kata Yesus melalui dari Bible. Ya. Mengenal betul. nama Yesus melalui dari Bible. Mm-mm. Gitu kan? Ketika Bible itu tidak ada, tanpa Bible dan tanpa akal, bagaimana caranya Esti mengenal Tuhan? Nggak mungkin lah. Pasti kan Bible itu harus nubuat itu harus terjadi. Kan Alkitab udah diturunkan nabi, rasul, Yesus sudah datang. Pasti ada Alkitab. Nggak Sekarang mungkin begini, tidak ada. sekarang Ya. begini Esti. Ya, Taurat diturunkan oleh Musa, betul. sedangkan Abraham tidak memiliki kitab. Betul? Waktu itu kan dua loh batu ya, pakai dua loh batu ya. Iya, itu Musa. Mm-mm. Abraham tidak memegang kitab. Iya, Gitu kan? Tidak. Abraham tidak memegang kitab. betul. Gitu kan? Nah, bagaimana caranya Abraham mengenal Tuhannya tanpa kitab kalau tidak menggunakan akal? Kejadian 12 ayat 1 Abraham dipanggil Allah. Kejadian itu kan ketika Musa. Iya, itu kitab Musa memang. Ya, kitab Kejadian itu ketika Musa ada. Nah, yang saya tanyakan ini Abrahamnya. Abraham kitab Musa belum ada. Ini Abraham dipanggil Allah loh. Itu menurut Musa. Ya, Musa itu kan bayangin dia bisa belah laut melalui Allah. Iya, yang saya tanyakan ini bukan Itu percaya Musanya. Musa. Betul, percaya. Ya, Tapi oke. poinku bukan di Musa. Bagaimana Abraham mengenal Tuhannya sedangkan Abraham ini tidak memegang kitab. Kalau Abraham itu langsung Tuhan manggil, makanya ini saya kasih ayat ya kan. Kejadian 12 Abraham dipanggil Allah. Itu kan Ya, kejadian, itu kan kitab Kejadian ketika Musa ada. Iya, betul. Nah, Tapi sedangkan kan- Abraham, sedangkan ketika Abraham ada, apakah kitab Kejadian sudah ada? justru itu kan Musa yang ini apa bikin kitab ini. Maksudnya dia Iya, yang bukan saksinya Musanya, dia. Abrahamnya yang saya tujukan. Ini sudah dijelaskan. Iya, saya paham. Kitab Kejadian ketika Musa ada, Hmm. gitu kan? Kitab Kejadian itu pada saat Musa ada. Ketika Abraham ada, apakah kitab Kejadian sudah ada? Belum. Yang saya konfirmasi, bagaimana caranya Abraham mengenal Tuhannya tanpa kitab kalau tidak Itu menggunakan dia dipanggil akal? Allah. Itu bedanya. Abraham bisa bertemu, dia bisa kontak-kontakan sama Allah. Musa bisa kontak-kontakan sama Kita Allah. jangan lari ke kitab. Kita jangan lari ke kitab, Esti. Kenapa? Karena Abraham tidak punya kitab. Oke, iya Abraham Musa itu kontak-kontakan sama Allah. Oh, bagaimana? Ini serius. Ini ada ayatnya ini. loh. Jangan, Ini ada ayatnya. jangan lari ke kitab. Maksudnya gini loh, Bapak menggiring saya ke keyakinan Bapak. Kalau saya kan, No, kalau no, saya no, tidak, no, no, kalau no, saya no, tidak no. akan menggiring Bapak ke keyakinan saya. Maksudnya saya cuma Tidak, menjelaskan tidak. doang. Ini saya tidak menggunakan keyakinan saya. Mm-mm. Saya tidak menggunakan keyakinan saya. Kenapa? Karena saya tidak membahas Al-Quran. Yang saya katakan adalah Abraham, bukan Ibrahim. Kita tidak bisa membahas selain yang Alkitab tidak tulis. Saya tidak bisa bahas, Pak. Karena ini saya percaya Alkitab. Saya percaya kitab Enggak, ini Musa. saya tidak mau mengkaitkan dengan iman, Esti. Faham sampai di sini? Oke. Saya tidak membahas tentang masalah iman, gitu kan? Nah, ini kita berbicara konteks rasio tentang mengenal Tuhan. Karena bahwasanya setiap keyakinan atau kepercayaan mereka masing-masing mengenal Tuhannya dengan cara yang berbeda-beda. Baik itu di Hindu, di Buddha, di Kristen, di Protestan, ataupun di Islam. Ini kita tidak menyangkutkan tentang masalah keimanan. Kan gitu. Iya. Ya kan? Nah, jadi saya tidak menyangkut pautkan tentang masalah dalil di dalam Al-Quran ataupun dalil di dalam Bible. Karena ketika kita mengenal Tuhan,
ya kan? Ketika kita mengenal Tuhan menggunakan iman atau menggunakan dalil, sama halnya kita membenarkan bahwa di dunia ini ada 5 Tuhan. Kenapa? Karena 5 kepercayaan ini masing-masing punya kitab, di mana di dalam kitabnya mereka sesembahannya berbeda-beda. Paham sampai di sini, Esti? Iya. Nah, ketika kita membahas tentang masalah resio atau eksistensi dari Tuhan itu tersebut, sama halnya kita membenarkan bahwa di dunia ini ada 5 Tuhan yang menciptakan satu bumi. Kalau ada 5 Tuhan harusnya ada 5. Kalau ada 5 Tuhan harusnya ada 5 bumi yang berbeda dengan ciptaannya yang berbeda-beda. Tetapi apa yang terjadi? Esti manusia, saya manusia. Esti punya 2 mata, 2 telinga, hidung, rambut, 2 kaki, 2 tangan, sama seperti saya. Apakah Esti dan saya sama? Sama. Yang berbeda hanya jenis kelamin, tetapi konteksnya adalah sama-sama manusia. Nah, ketika Esti dikatakan manusia dan saya dikatakan manusia, apakah Tuhan kita berbeda? Iya, berbeda. Tuhan kita berbeda. Nah, bagaimana caranya kita katakan Tuhan kita berbeda sedangkan kita sama-sama manusia? Iya, beda. Paham sampai di sini, Esti? Iya, paham. Nah, kalau Esti mengatakan bahwa Tuhan kita berbeda, berarti kita harus menempati tempat tinggal yang berbeda. Harusnya minimal Esti atau saya tidak tinggal di bumi, atau mungkin tinggal di tempat alam lain. Iya. Nah, pertanyaannya gini, Esti makannya makan dari hasil tanah. Saya pun juga makan dari hasil tanah. Esti menghirup oksigen, saya pun juga menghirup oksigen. Iya kan, sumbernya sama, oksigen, sama-sama oksigen. Esti kalau haus minum air, saya kalau haus minum air, sama. Esti kalau haid pakai pembalut, Bunda Vera kalau haid pakai pembalut, sama. Sama-sama manusia, mengalami proses menstruasi. Esti ketika nanti mengalami proses tentang yang namanya kehamilan, iya kan? Begitupun juga Bunda Vera, sama proses kehamilan. Iya. Penciptaannya sama dan prosesnya sama, berarti diciptakan dari sumber yang sama. Nah, kenapa Kalau prosesnya sama, lantas Esti Betul. mengatakan Tuhannya berbeda? Iya, kalau di iman kami, Pak, mohon maaf nih, kita di Enggak, jangan pakai iman, jangan pakai iman. Jangan pakai iman, karena dari tadi saya nggak pakai iman. Saya tidak menyangkut Rasio. Rasio. Kembali ke topik. kalau di Kristen nggak pakai rasio, Pak. Kan saya udah bilang. Iya. Kita nggak akan Maksudku nyambung gini, kalau Esti. saya digiring ke rasio atau Enggak, akal. maksudnya gini, Esti. Maksudnya gini, Iya. Esti meyakini bahwa Tuhan itu, apakah Tuhan itu hanya menganugerahi kita hanya panca indera? Tidak. Apakah Tuhan menganugerahi manusia itu hanya panca indera doang? Mata, telinga, hidung, lidah, mulut. Apakah hanya itu saja? Iya. Tidak kan? Tidak. Tidak. Tuhan menganugerahi kita apa? Akal. Nah, lantas kalau Tuhan menganugerahi kita sebagai akal, lantas akal ini digunakan untuk apa? Bagaimana caranya kita menggunakan akal hanya kebutuhan kita sehari-hari ketika kita dalam konteks pekerjaan untuk mendapatkan, ya mungkin ya dalam konteks pekerjaan, dalam konteks bisnis kita menggunakan akal. Sedangkan untuk mengetahui yang menciptakan langit dan bumi, kenapa kita tidak menggunakan akal? Kalau bisa dibelah, bisa nggak sih pakai akal? Sekarang saya tanya, laut terbelah nih. Ini tidak usah berbicara iman ya masing-masing. Laut bisa Siap. terbelah. Saya bilang sama bapak, Pak, kita nyebrang ya. Bapak bilang iya. Ini laut akan terbelah. Akal bapak gimana?
Kalau saya, Bayangin laut terbelah loh. iya, kalau saya pribadi, Mm-mm. dari segi akal itu tidak masuk akal. Laut bisa terbelah, Oke. gitu kan? Nah, itu. Kalau kita berbicara masalah akal, gitu kan? Nah, tetapi jangan salah, jangan salah. Ada yang namanya satu konsep di mana yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Apa itu? Mukjizat. Mukjizat. Kenapa saya katakan mukjizat? Karena mukjizat itu yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini kita berbicara konteks no iman. Kenapa? Karena semua orang itu mempercayai. Semua orang bisa tidak percaya dengan Tuhan, tetapi tidak ada yang tidak percaya dengan yang namanya mukjizat. Contoh, apakah di zamannya Abraham atau di zamannya Musa pada saat itu dia percaya dengan adanya Tuhan? Tidak percaya. Kenapa? Karena mereka menyembah patung. Oh enggak, kalau di Alkitab nggak seperti itu. Itu kan itu. Saya tidak bahas iman. Tapi kan ceritanya nggak seperti itu. Bisa disaksikan dua agama, Nasrani dan Yahudi. Itu tidak ada patung. Saya tidak bahas Bible, Esti. Dari tadi pembahasanku tidak mengarah ke Bible. Dari tadi saya tidak bahas kejadian, ulangan. Iya, tapi mereka, iya maksudnya saya cuma menjawab mereka tidak menyembah patung gitu loh. Yang mereka sembah Allah. Gitu loh. Mereka itu dulunya menyembah berhala. Enggak. Anda ambil data dari mana? Bapak ambil data dari mana? Kenapa? Bapak bisa bilang mereka menyembah berhala. Saya mengambil literasi eksternal, bukan literasi internal. Datanya dari mana? Literasi eksternal. Bahwasanya orang-orang di zamannya Nabi Musa, orang-orang di zamannya Musa itu mereka semua menyembah berhala. Makanya diutuslah Musa. Betul, tapi Abraham tidak menyembah berhala. Abraham tidak, Nabi Nuh tidak. Saya tidak bahas masalah Abraham, yang kita bahas kan masalah Musa. Memang ada sebagian rakyat yang percaya berhala pada waktu itu. Saya tidak bahas Abraham, yang saya bahas Musa. Iya, baik. Iya kan? Dimana di zamannya Musa itu mereka menyembah berhala, makanya diutuslah Musa untuk meluruskan ajaran-ajaran. Itu loh. Nah, orang-orang yang menyembah berhala ini, mereka menganggap Tuhannya siapa? Apakah mereka menganggap Tuhannya itu adalah patung? Bagi masyarakat orang-orang yang di zamannya Musa, iya, patung itu adalah Tuhannya. Tetapi ketika Musa datang, mereka meluruskan pemahaman-pemahaman yang dia tidak tahu. Diluruskanlah cara berpikirnya. Gitu kan? Diluruskanlah cara berpikirnya. Dengan apa? Dengan menggunakan wahyu yang diturunkan oleh Musa. Untuk apa? Untuk menyadarkan mereka bahwasanya kamu ini sudah tidak benar. Kamu ini jalanmu sudah bengkok. Makanya di 10 perintah Tuhan itu janganlah kamu membuat patung. Kenapa? Karena orang-orang pada saat itu mereka menyembah patung. Itu loh. Nah, tetapi konteksnya kita di sini adalah bukan menyangkutkan masalah keimanan. Tetapi di sini konteksnya adalah orang-orang terdahulu sebelum datangnya kitab. Gitu kan? Atau sebelum datangnya wahyu. Mereka itu mengenal Tuhannya dengan cara seperti apa? Itu loh. Contoh nih, contoh saya pribadi.